Ya. Ingat semua ya. Enggak kalau gini. Ya masa ingat orang lain sih. Ingat anak ya. Mbak, grup kita jangan dihapus ya. Nanti kalau udah enggak, saya dikirim ke saya. Buat sih grup di dalam grup. Ajarin nanti kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Iya. Ya, masih semangat Bapak Ibu? Masih. Biar makin semangat lagi nih Bapak Ibu. Kalau misalnya saya bilang apa kabar Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa menjawab sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Bisa? Saya coba ya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Oke. Ya, hari ini saya akan memberikan salah satu materi dari 7 jurus BK hebat, yaitu yang pertama mengenali potensi. Jadi potensi ini merupakan kemampuan kita nih yang tersembunyi yang belum dikembangkan secara optimal. Jadi potensi ini Bapak Ibu bisa berupa kecerdasan, kemudian keterampilan dan mungkin minat bakat. Nah, untuk kita memahami dan mengeksplorasi tentang potensi yang ada di dalam diri kita, itu kita membutuhkan yang namanya assessment. Ya, jadi di sini saya ada salah satu contoh assessmentnya. Bapak Ibu bisa lihat di websitenya https://akupintar.id tes kemampuan. Boleh bisa dilihat Bapak Ibu? Ya. Di situ ada beberapa tes kemampuan nih. Ada kecerdasan, ada gaya belajar dan minat bakat. Coba Bapak Ibu bisa dikerjakan di websitenya. Saya kasih waktu 30 detik. Sudah Bapak Ibu? Oke. Di situ di kecerdasan kita ada yang masuk ke intrapersonal. Ada siapa aja? Oke, bisa langsung gabung dengan teman-temannya sekelompok. Kemudian personal, ya, dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu ya Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu diminta untuk berdiskusi. Kira-kira menyamakan persepsi ini. Kira-kira kecerdasan yang muncul di kecerdasan Bapak Ibu masing-masing itu seperti apa? Sudah semua Bapak Ibu? Sudah. Yang tadi kecerdasan intrapersonal siapa tadi? Kira-kira dari hasil diskusinya Bapak Ibu, apa sih kecerdasan intrapersonal itu? Ada yang bisa lebih jawab? Menganalisis kekuatan dan kelemahan diri dengan baik, Bu. Oke, mengelola, Mengontrol dirinya. ya, mengontrol dirinya dengan lebih baik. Kemudian yang interpersonal ada? Berkomunikasinya secara verbal, Bu. Oke, komunikasinya secara verbal dan lain sebagainya. Sudah ya? Semuanya sudah memahami ternyata kita setiap individu itu memiliki berbagai macam kecerdasan. Ini sejalan dengan teori kecerdasan majemuk yang dikembangkan oleh Howard Gardner. Jadi di situ ada 8 kecerdasan majemuk yang dimiliki setiap individu. Tetapi mungkin dari ke-8 kecerdasan ini ada satu yang lebih dominan, gitu ya Bapak Ibu? Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap dari materi yang saya sampaikan ini Bapak Ibu bisa memahami dan menyadari bahwa potensi setiap individu ataupun peserta didik kita ini perlu dieksplor. Karena kita mengeksplor dan memahami potensi dari peserta didik itu akan membantu mereka untuk belajar secara efektif dan mengembangkan potensinya secara maksimal. Gitu ya Bapak Ibu? Iya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita Agak maju ke sana Pak, biar kelihatan sayang. Mbak itu bermaju lagi Mbak ke
Ya, agak ke kiri, sedikit. Oh, kiri habis. Ya, lagi maju tangan sedikit lagi. Ya, saya aku udah kelas 2 ya, buat kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Rizka akan Hari ini Bu Rizka akan melakukan jurus BK hebat yang pertama, yaitu kenali potensi. Jadi ibu-ibu semua dan bapak-bapak, kenali potensi itu kan ada salah satunya asesmen. Dan asesmen itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan peserta didik agar layanan yang kita lakukan itu tepat sasaran. Jadi kalau misalnya asesmennya asal-asalan, maka layanan yang kita berikan juga asal-asalan. Nah, biasanya asesmen yang kita lakukan itu kan berupa kita bagi kertas, pertanyaannya banyak, kemudian anak mengisi ya tidak, atau mungkin menggunakan Google Form, atau mungkin dari wawancara atau observasi. Nah, saya menginovasikan asesmen itu menggunakan permainan supaya anak didik kita itu sebenarnya supaya mereka tidak tahu bahwa mereka sedang kita amati itu. Jadi mereka taunya kita bermain game. Jadi, halo. Jadi permainannya mungkin dibagi dua kelompok. Mungkin kelompok yang pertama nanti bisa diwakilkan oleh Bu Sri, Bu Yani, dan kelompok kedua mungkin bisa diwakilkan oleh Pak Amir. Ya, dudukan dulu Bapak. Oh, mau berdiri. Oke. Berdiri Bu, berdiri. Nah, Ayo Pak. walaupun kelompokan, peserta didik yang lain juga akan diberi kesempatan, tapi ini kita kelompokan saja. Di ulang tangga ini ada pertanyaan-pertanyaan yang cocok untuk peserta didik kita agar kita mengetahui peserta didik kita. Harap menjawab dengan jujur ya Pak. Ya, 3 Pak. 2, 3. Oke, silakan sebutkan 3 sifat jelek dirimu. Bohong. Sombong. Kemudian satu lagi Pak. Kepedean. Oke. Kemudian selanjutnya Putri, pengalaman terburuk dalam hidupmu apa Bu Sri? Kasih kesampaian. Buruk ya? Iya, buruk ya? Buruk aja. Diputusin pacar itu adalah pengalaman terburuk. Oke, tepuk tangan buat Pak Hanif dan Bu Sri. Terima kasih Bu. Nah, jadi kalau misalnya waktunya panjang itu masih terus saja sampai nanti menentukan siapa yang menang ya. Jadi anak akan berlomba-lomba buat main game ini supaya mereka menang. Padahal di situ kita lagi observasi mereka. Oh ternyata Pak Hanif punya pengalaman buruk seperti ini. Oh ternyata Bu Sri punya baik ya. Pak Hanif punya sifat buruk seperti ini. Bu Sri punya pengalaman buruk seperti itu. Jadi kita bisa tahu nanti ke depannya layanan apa yang kita berikan yang tepat untuk mereka. Begitu ya? Ya. Semakin mereka senang, semakin jawaban-jawaban yang mereka lantunkan itu spontan. Biasanya kalau jawaban spontan adalah jawaban yang paling jujur. Baik, kalau misalnya saya bilang BK bersama Bu Rizka, harap ibu-ibu dan bapak-bapak jawab menjadi diri sendiri dengan versi yang terbaik. Oke? Oke. BK bersama Bu Rizka menjadi diri sendiri dengan versi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih dana sekolah mahal ini Bu. Ayo siapa? Itu
komentarin. Relasi kita terakhir. Masih ada Oke, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Tambah sehat Ibu, dapat amplop. Alhamdulillah. Oke, dari 7 jurus BK hari ini, Ibu akan mengambil materi tentang poin kedua, yaitu mengelola emosi. Siapa di sini yang tidak bisa mengendalikan emosi? Coba Ibu minta 3 orang. Jangan saya lagi. 3 orang untuk maju ke depan. Siapa yang bersedia? Silakan 3 orang. Ya, di sini ada 3 emosi yang ingin ketahui, yaitu ketika seseorang marah itu kadang ada yang secara diam. Contohnya, siapa namanya? Lihat. Oke. Yang satunya diam, lalu yang satunya bersuara, yang satunya mengalami. Paham nggak? Yang sampai tadi apa ya? Nah, yang pertama itu kadang kan seseorang itu kan amarah itu kan kadang keluarnya dengan diam dan menghindar. Ada seseorang yang seperti itu. Ya, lalu yang bersuara, semuanya Puspa. Dia merasa lebih tenang ketika dia sudah melolokkan emosinya. Contohnya seperti apa sih? Coba Ibu mau tahu. Nah, itu dia. Adakah yang seperti itu? Ada. Ketika seseorang sudah melolokkan emosinya itu kadang sudah terlampiaskan, sudah merasa puas. Habis selesai kita mengucapkan itu ya sudah selesai beres. Nah, sekarang yang ditanyakan setelah meluapkan emosi itu, apakah di saat itu tadi itu ada yang merasa kira-kira orang itu sini juga ya? Kalau setelah marah-marah pasti ya, pasti ada Ada penyesalan juga. itu pasti ada. Cuma kalau pas terjadi dari kita hajar boleh hajar. Cuman kalau dari ya Allah ternyata omongan saya kasar ya, tapi dan puas, terlampiaskan. Lalu yang tadi diam. Tapi di sini betul ya. Oh iya, saya awas. Itu. Lalu ada yang hanya sekedar melihat atau melotot. Ada yang seperti itu. Kalau kemana kok biasanya kalau biasa Bisa. iya itu apa namanya kalau misalnya di kesel gitu apa yang di depan kita dari apa yang saya kalau dibanting aja Tapi bisa gitu, kita bisa. Ya Allah sayang banget piring itu. ya nggak bikin lagi bikin beli habis saya Iya. karena ada kekuasaan sendiri Iya. kalau udah rusak itu udah maksudnya bisa aja yang Ya. Lalu
yang tadi yang pertama tadi dia hanya mengamati karena dia tidak ingin apa namanya tuh terjadi perdebatan maksudnya lebih baik saya menghindar lah. Kalau saya sih ngamati itu karena takutnya nanti jangan-jangan sebenarnya saya salah. Oh iya, tapi ada yang tipe orang yang seperti itu. Tapi kadang dia tidak menyelesaikan masalah, dia oke, silakan. Jadi di sini pengelolaan emosi itu yang benar adalah ketika kita emosi lebih baik kita menenangkan pikiran dulu, duduk, kadang kita sambil beristighfar, astagfirullahaladzim, lalu setelah itu kita berpikir jernih, ya kita berpikir jernih, kira-kira saya salah enggak ya? Kira-kira tadi saya kesinggung dia ya omongan tadi yang setelah saya sampaikan kepada orang tersebut. Setelah itu baru kita nyamperin seseorang tersebut. Lalu kita berbicara. Tadi masalahnya apa ya? Bisa nggak kita berbicara empat-mata untuk menyelesaikan masalah ini agar masalah itu terselesaikan, agar tidak menjadi-jadi maksudnya di sini adalah ayo sih kita temukan masalahnya. Oh ini, oh iya tadi masalahnya contohnya aku tadi itu nggak sengaja nyenggol saya gitu loh, aku nggak suka. Oh iya, mohon maaf, saya tidak sengaja. Baiklah kalau kayak gitu saya tidak akan mengambil. Oke, cukup sekian untuk hari ini yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju ya? Maju ya? Oh ya. Habis dia, nah ya udah. Aku belakang. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat. Kita agak capek dulu. Panas Bu. Panas. Ruangannya kita belum pakai AC sepertinya. Iya Nah, Bu. selanjutnya, kemarin kita sudah membahas mengenai potensi diri. Hari ini Ibu akan melanjutkan ke jurus berikutnya, yaitu mengenai mengendalikan emosi. Ada yang pernah merasakan emosi? Iya Bu. Ada? Ada. Emosinya seperti apa? Coba. Sedih? Seperti Sedih. apa? Ada yang pernah merasakan kecewa? Nah, sekarang Ibu akan membagikan kertas. Seperti saat ini Bu, panas mempengaruhi emosi. Sudah ya, sudah dibagikan. Ini Sudah sedang dibagikan. Sekarang silakan anak-anak Ibu pejamkan mata sebentar. gelap Bu. Sudah dipejamkan? Ya. Pejamkan, silakan didengarkan. Kenapa HP jatuh? Besok beli lagi. Apa besok beli lagi ya? HP yang baru. Setelah dipejamkan mata, sekarang dengarkan kata-kata dari Ibu. Iya Bu. Siap Bu. Kejadian tadi pagi sebelum berangkat sekolah. Di saat anak-anak Ibu semuanya sedang meminta uang saku. Tetapi ada perkataan seorang ibu
yang memberikan kata-kata. Maaf nak, ibu belum bisa memberikan uang saku. Hanya bisa memberikan bekal sekolah seadanya. Sekarang silakan buka matanya dan gambarkan ekspresi dari kejadian tadi. Mau dengerin aja. Ya begini ekspresinya. Sudah? Apa ekspresinya? Sedih? Ada rasa sedih. Kenapa sedih? Keinginannya tidak tercapai karena tidak diberi uang. Ada yang merasa marah? Kenapa saya kok seperti ini? Kenapa kok nggak ada uang buat jajan? Aku tanya dulu. Itu anak sekarang Oh, itu semua. nggak sekarang. Kira-kira enak apa nih? Berlaki. Ya, jadi dari emosi itu ada beberapa macam ya. Sebenarnya emosi semuanya ada di dalam diri kita. Cuma bagaimana caranya kita mengelola emosi itu jadi lebih positif, jadi lebih baik. Terkadang ada emosi yang memang menggebu-gebu. Gimana caranya nih? Misalnya tadi kemarin ya, itu ada kejadian itu tidak sengaja kesenggol, tetapi sudah langsung berantem karena tidak terima. Itu emosi yang tidak terkendali atau sesaat. Nah, dari emosi tersebut, cara untuk mengaplikasikannya biar kita lebih tenang lagi, itu kita bisa tarik nafas, kita belajar bersama-sama ya. Yang tadinya merasa sedih, merasa marah, kita belajar untuk lebih tenang lagi, untuk lebih menerima lagi, untuk lebih legowo lagi. Itu kita bisa tarik nafas sambil istighfar. Jadi kita lakukan 3 kali. Jadi kita tarik nafas dulu. Selama 3 kali. Insya Allah nanti dengan kita menarik nafas dan membaca istighfar itu jadi lebih baik lagi. Nah di situ, apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, Ibu cukupkan. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan 7 jurus selanjutnya. Ibu akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ngomong, udah ngomong. Masa kita tengah senior. Kita kalau barengan itu kan saya plus loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anun sebagai anak ya Pak, Bu. Kegiatan hari ini yaitu tentang 7 jurus BK, salah satunya yaitu kelola emosi. Maaf ya Nak, di sini saya akan menjelaskan tentang kelola emosi. Tolong ikutin instruksi saya. Bagaimana perasaan anak-anak ketika diajak ditraktir makan oleh kawannya? Oh, jadi kalau diajak makan kawannya itu senang ya? Apalagi traktir. Apalagi kalau diajak. Oke, jadi pengelolaan emosinya itu pasti senang dan kapan lagi diajak makan gratis ya? Apalagi itu digratisin. Kalau yang sedih yaitu ketika terlambat berangkat sekolah, itu bagaimana ekspresinya? Sedih atau senang atau biasa aja? Kalian udah biasa aja. Kalau terlambat masuk sekolah itu bagaimana? Biasa aja. Malu. Karena tiap hari terlambat ya biasa aja. Oh, jadi malu ya kalau terlambat berangkat sekolah. Jadi pengelolaan emosinya kalau terlambat berangkat sekolah itu nanti tidak akan mengulanginya lagi dan akan berusaha berangkat pagi. Jadi tujuannya tentang pengelolaan emosi. Jadi emosi itu kita yang mengendalikan. Jadi diri kita yang mengendalikan, mau emosi itu senang, sedih atau susah itu tergantung pada diri kita masing-masing.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Sehat? Kabarnya baik? Dan merasa bahagia? Pada hari ini saya akan memasuki materi dari 7 jurus hebat dari BK, masuk materi yang ke-7. Apa itu materi ke-7? Menadaptasi untuk belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Untuk belajar secara nyaman, tentunya kita sebagai guru BK harus menciptakan situasi dan nyaman itu juga bukan hanya dari gurunya, tetapi dari lingkungannya. Dari lingkungan dan gurunya terciptalah juga murid yang merasa nyaman, aman, dan bisa belajar secara menyenangkan. Saya di sini mau ngajak Bapak Ibu guru semua untuk membayangkan kalau kita menjadi seorang murid, apa sih yang diharapkan kepada lingkungannya? Apa sih yang diharapkan kepada gurunya? Yuk renungin sebentar. Tapi Anda sebagai guru BK sudah merenungkan apa sih kira-kira kalau saya jadi murid, saya pengennya guru saya Baik hati. masuk, baik hati, murah senyum, Kasih sangu. kasih sangu, boleh kasih sangu ya. Lanjut, Perhatian. perhatian, itu kata Rufin. Lanjut sama Pak Pak Diki. Pak Diki kalau jadi murid, jadi siswanya, pengennya seperti apa nih? Gurunya. Karena ibu perempuan pastinya cantik. Tapi itu mirip ya. Baik hati. Baik hati, Ramah. ramah, Perhatian. perhatian. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita membutuhkan seorang guru yang perhatian, yang ramah, yang rapi dandanannya, yang wangi. Jangan ibu bapak itu masuk dalam keadaan yang bikin bawang sapi. Ya. Nah, untuk kenyamanan kita sendiri Bapak Ibu sebagai seorang guru, kita ingin tempat kerja kita adalah tempat di mana situasi yang kita itu selalu melingkupkan. Ini loh, rumah kedua saya. Benar nggak? Guru BK ini terkadang terlalu disudutkan, benar? Kita ini sepertinya kaum yang terlalu sedikit di sekolah, benar? Bapak Ibu sensitif. Ini juga justru saya ya. Bapak Ibu tahu nggak kenapa saya diterima sama Bapak Ibu? Kenal nggak? Sebelum pertemuan ini kita kenal tidak? Tidak kenal. Saya sudah kenal Pak Hafid, Pak Hanif, itu jadi yang saya lakukan adalah caranya gimana orang kenal saya. Satunya, saya kalau datang saya selalu salam sama Bapak Ibu. Itu pun yang akan terjadi di rumah kedua saya.
tidak mengenalkan diri, ini saya. Ini hanya untuk pemanasan. Maka teman-teman guru yang lain yang sifatnya banyak di sekolah kita tidak akan kenal kita. Kalau nggak kenal kita, dia tidak akan mau membangun suatu hubungan di mana kita itu bisa diterima setiap programnya. Jangan kesannya takut loh, dia senior. Padahal kami yang senior itu pengen banget dikasih sayangnya sama calon-calon senior yang lain. Saya nggak ada junior ya, calon-calon. Gitu. Kalau sedikit meningkat, kalau ketika ada bahasa, saya kemarin agak sedikit dalam dengan Sri Mulyani menyebutkan anti intimidasi. Intimidasi itu agar bisa tidak terjadi, Bapak Ibu, salah satunya adalah dari sikap kita sendiri. Tunjukkan daya kerja kita. Bagaimana bimbing siswa, bagaimana peduli sama siswa, bagaimana kita bisa dapat dukungan dari siswa. BK tanpa dukungan dari siswa pun kita bukan apa-apa. Kita akan memberikan yang namanya guru itu tidak dikenal, apalagi kalau BK-nya nggak masuk kelas. Begitu ya Bapak Ibu? Iya. Kita menjadi guru BK yang hebat. Kalau saya bilang siapa kita? Guru BK hebat. Gitu ya? Siapa kita? Guru BK hebat. Dengan demikian, dengan ini kita masuk dengan jurus 7 dengan catatan lulus. Paling muda. Di antara kita paling muda maju. Masih ada yang muda. Ajires. Nanti Cindy Rija baru. Oke, sekarang. Yang nilainya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Ya, tunjukkan semangat Anda dengan berslogan BK. Bisa slogan BK? Apa itu? BK sahabat siswa. BK luar biasa. Ku dengar keluh kesahmu karena kesehatan mental prioritasku. Salam bimbingan dan konseling. Slogan BK, ku dengar keluh kesahmu karena kesehatan mental prioritasku. Salam bimbingan dan konseling. Semangat yuk. Slogan BK, ku dengar keluh kesahmu karena kesehatan mental prioritasku. Salam bimbingan dan konseling. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kita menginjak jurus yang kedua, yaitu mengenali kelola emosi. Maaf, saya ketinggalan jurus 1 yang mengenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Di kelola emosi ini ada 5 komponen. Apa aja 5 komponennya? Yang pertama, 1, self awareness. Yang kedua, self management. Yang ketiga, responsibility decision. Yang keempat, relation skill. Yang kelima, social awareness. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas yang lebih spesifik, yaitu komponen yang pertama. Apa itu komponen pertama tadi? Self awareness. Yang itu kita mengenali emosi kita. Bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita kalau kita
tidak menyadari emosi kita. Saya minta Bapak Ibu di sini untuk menggambarkan apa yang dirasakan siang hari ini. Tidak ada AC, tapi dengan situasi yang habis bagi-bagi amplop. Oke ya, tolong digambarkan dalam bentuk gambar di kertas Bapak Ibu sekalian. Dan saya kasih waktu setengah menit. Oke, sudah? Sudah ya. Saya minta bapak-bapak dulu lah. Pak Ajis, monggo Pak Ajis. Pak Ajis, apa yang dirasakan oleh Ibu Cindy? Ibu Cindy sudah menggambarkan tentunya? Oh, sudah. Pasti happy. Ini gambaran saya. Belum tunjukin. Apa, Bu? Suruh gambar. Iya, gambar emosi, emoticon saya. Saya kira suruh gambar asal. Enggak aci ya, kurangin. Kan tadi kan dia udah nebak duluan, Ibu Ya, belum ulang. nebak. Ya, oke. Ulang kejauhan. Tadi. Kejauhan. Papis menebak emoticon yang digambar oleh Bu Afifah. Bu Afifah emotikonnya senyum. Oh iya. Iya, benar. Sekali lagi ya. Ada lagi, coba Ibu Rizky menebak emoticon yang digambar oleh Bapak Hanif. Sendu. Senang banget. Sedih. Ini apa sedih? Kok main sedih sih? Kompak kan panas kayak gini tetap dingin ya? Kompak ya? Iya. Oke, ya refleksinya adalah kita bisa mengenali, kita bisa mengendalikan emosi kita kalau kita sudah mengenali apa yang kita rasakan, kita sudah menyadari apa yang kita rasakan. Seperti kutipan dari Daniel Goleman ya, bahwa kalau kita tidak mengendalikan emosi kita, tidak bisa menata hati kita, tidak bisa menata emosi kita, tidak mempunyai empati, tidak mempunyai hubungan yang baik pada orang, bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan. Sedangkan kesuksesan itu diawali dari kita mengenali diri sendiri dan kita mengenali orang lain. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga kita. Riza, Usianya siapa? Punya saya semenit kok Mbak. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Hari ini saya akan menyampaikan jurus yang tiga apa? Saya mohon teman-teman duduk agak berhadapan sama teman sebelahnya. Ya. Tadi Ki, ya. Lihat nih temennya. Terus angkat tangannya. Kita mau main jari. Angkat tangannya. Lihat temennya punya 5 jari. Kita juga punya 5 jari. Kalian tentu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bisa menyebutkan kelemahan temennya atau kelebihan temennya? 5 aja. Bisa? Sekarang sebutkan ke temennya masing-masing ke kelebihan temennya dulu. Ya? Misalnya kamu cantik, kamu pintar, kamu menarik, kamu disiplin. Ya? Sekarang sebaliknya sebutkan 5 hal yang menurut Anda adalah hal yang kurang baik dari teman Anda. Sudah? Jadi kenapa saya meminta teman-teman untuk menyebutkan kelemahan dan kekurangannya adalah karena
gini, saya tanyakan ke teman-teman. Sekarang waktu kalian menyebutkan kelebihan temannya, senang nggak? Senang. Gampang nggak menyebutkannya? Gampang. Kenapa? Karena yang positif terlihat. Tidak takut Tidak takut menyinggung perasaan. Kalau misalnya kita disuruh menyebutkan kekuatan kita sendiri, kelebihan kita sendiri, lebih ringan atau lebih susah? Susah. Karena Menilai mereka lebih mudah. Padahal kita semua punya kelemahan dan kekuatan masing-masing. Mana di antara kelebihan temanmu yang paling kalian suka? Suka traktir. Suka traktir. Gampang diajak ngobrol. Humoris. Humoris, kreatif, atau apa lagi? Kreatif, suka berorganisasikan, ya. Sekarang mana dari kegiatan tersebut menurut teman-teman apa? Mengukur diri. Terus ketiga, bukan? Jadi maknanya apa? Bangkit lagi. Bangkit lagi dari mana? Jadi maknanya adalah kita semua punya kelemahan dan kekuatan. Jangan jadikan kelemahan itu sebagai apa ya? Sebagai satu hal yang dapat menjadikan kita semakin mundur. Kita punya kekuatan yang bisa kita pergunakan untuk terus maju dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu dulu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini nggak galak, saya nggak bisa ngomong Keren kan ya? Kita teman-teman luar biasa semua di sidang ini. Hari ini izinkan saya menyampaikan jurus yang kedua tentang kelola emosi. Merdeka maka saling penilai. Oke, sebelum itu kita tumbuhkan semangat dulu. Saya minta pendekar di sini silakan berdiri. Oke, jika saya mengucapkan angka 1, silakan tangan kanannya menyenggol pundak teman di sebelah kanan. Sambil bilang, "Boy, ibu, aku di Kalau saya bilang angka 2, saya bilang 2. Goyangkan pinggirmu sambil bilang asik. Bisa? Coba tes dulu asik-asiknya. 2, asik. Jika saya bilang 3, silahkan bilang A. Pukul. Apa tadi? 2, asik. 3, kita mulai ya. 2, asik. 2, asik. 3. Semangat kan? Saya rasa kenapa saya pengen menumbuhkan semangat berkaitan dengan jurus yang kedua, kita belajar mengelola emosi. Saya yakin sekarang hatinya sudah bersemangat, sudah nggak lemes lagi, sudah nggak ngantuk lagi, tapi masih semua ya Pak. Nah, saya akan mengajarkan
bukan mengajarkan. Saya ingin berbagi ilmu tentang mengendalikan emosi yang diberikan oleh Dr. Andrew Wade. Saya kasih nama nafas 478. Ingat angkanya ya, nafas 478. Jadi kita mainnya pakai nafas masing-masing, jangan nafas belakangnya. Pingsan nanti. Nafas atas ya, jangan nafas bawah. Oke. 4 tarik nafas. 4 hitungan. 7 tahan nafas. 7 hitungan. Kemudian 8. Saya dikasih. Delapannya rilis. Pasca. Paham ya? Saya ulangi lagi. Nafas 4, 7, 8. 4-nya tahan, dalam-dalam. 7-nya tahan. 8-nya rilis. Bisa? Bisa. Kita mulai. Suara tembus saya. Riliskan dulu badannya, mohon maaf. Kalau bisa tangannya itu tidak usah pakai apa manapun, tangannya relax, ke kanan dan ke kiri ambil masing-masing. Kaki tolong menapak sempurna. Kaki menapak sempurna. Bersama boleh kalau duduk paling relax adalah sebenarnya duduk tegak. Tapi kalau menurut kalian bersandar lebih relax, tidak punya sadar. Ya kita berasa benar yang kita pijak Nanti ya. paham ya? Ya. Oh, sudah relax. Goyangkan tangan dulu sebentar. Oke, kita mulai. Hitungan ketiga, silakan berdiri. Oke, tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, rilis 3, 4, 5, 6, 7. Masih lagi ya. Tarik 2, 3, 4, tahan 3, 4, 5, 6, 7, rilis 3, 4, 5, 6, 7. Sudah mulai bergerak? Sudah. Sekali lagi yang gerak. Tarik 2, 3, 4, tahan 3, 4, 5, 6, 7, 8, rilis 3, 4, 5, 6, 7. Tadikan saya ajak yang asik-asik, semangat kan? Kalau ada berdebar-debar kan tidak ada. Setelah nafas 4, 7, 8 apa yang Anda rasakan? Seperti dipakai. Itu tujuan. Ternyata kita itu punya kemampuan yang bisa kita kembangkan untuk mengendalikan emosi kita. 4, 7, 8 ini sering saya lakukan ketika bangun tidur. Bangun tidur kesiangan terutama. Kalau bangun tidur kesiangan sudah deg-degan kan, buru-buru biar tenang. 4, 7. Sebenarnya saya mau mengajarkan satu lagi, tapi kayaknya waktunya Boleh. satu lagi boleh. Dua lagi juga boleh. Udah Mana loh bayarannya sana. Oke? Yang terapi yang kedua, apa ya? Sebenarnya harusnya enaknya tidur. Silakan. Bener tidur, mau tidur. Nah, harusnya yang paginya adalah berbalik. Karena ini posisinya nggak bisa berbalik. Silakan bersandar kaki lurus ke depan.
Mbak Cindy. Lurus ke depan kakinya ya. Tetap menapa, tapi jangan begini. Menapa. Tangan kanan di dada kiri. Tangan kiri di atas perut. Tangan kiri di atas perut, guys. Guys. Oke, rasakan kehidupan kita masing-masing. Sama ya, Ibu. Ya kan? Tepuk dulu dada kiri kita. I'm okay. Say it. Ayo bilang. I'm okay. Oke. Sudah? Hitungannya mau 478 apa mau dikurangi? Tadi enak nggak 478? Enak nggak? Nyaman nggak? Oke, nyaman. Kita pakai hitungan 477. Kita tarik nafas. Tapi yang kita rasakan adalah tarikan perut. Ya, dada jangan bergerak. Dada ditekan diam. Dada jangan bergerak. Kita pakai 478. Dada jangan bergerak. Yang apa ini namanya? Naik turun adalah perut. Sama ya. Kita pakai 478. Oke, kita mulai. Siap? Siap. Tarik 3, 4, tarik 4, 5, 6, 7, rilis 5, 6, 7, 8. Lagi. Ya, yang dirasakan tarikan perut. Rasakan tarikan perut. Rasakan. Tarik 3, 4, tahan 4, 5, 6, 7, rilis 4, 5, 6, 7, 8. Selesai. Kemudian jurus kedua. Selamat pendekar kita semua di sini, kalian sudah lolos jurus kedua, kelola emosi. Oh, ada dua negara ini beda kan melawan. Oh, 3 negara. Oh, dari sana diambil. Saya ya. Saya mau merekam diri saya sendiri. Oh, dia mau pakai botol saya. Artis menjadi sendiri. Tadi aku nggak di video ya sih. Artis menjadi lagi. Oke, menjelang saya akan jadi kalau ke Bapak sebentar aja, biasa jagoan dan yang terakhir. Bentar dulu saya takut. Iya, sebentar saya takut belum udah. Oke, nggak lama-lama kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul hari ini, hari terakhir ya Bapak Ibu, jadi sudah yakinlah semua udah jadi pendekar sesuai dengan temanya, bimbingan tepat, generasi hebat. Saya minta ketika saya bilang bimbingan tepat, biar menyatu sama diri kita, biar keluar dari sini kita menjadi guru-guru BK yang lebih hebat dan luar biasa. Bimbingan hebat, generasi hebat. Sekali lagi, bimbingan hebat, generasi hebat. Oke, terima kasih buat diri. Oh, salah ya, apalah? Maklum lah ya. Sudah so semangat, salah grogi loh ya Allah. 3 menit loh. Oke, 3 menit. Oke. Saya di sini ingin berbagi sedikit tentang menumbuhkan resiliensi. Saya yakin semuanya sudah tahu materinya karena sudah membaca. Sekarang kita hanya bareng-bareng untuk memperdalam. Saya minta semuanya untuk keluar dari zona nyaman, dari kursi-kursi itu. Tolonglah kalian berdiri. Ayo ibu, berdiri ibu. Ayo. Izin ya Bu Guru. Boleh. Karena hanya dari sedikit lagi. Saya yakin semuanya bisa jongkok kan? Waktunya nyaman kan ya semuanya? Oke, udah ngomongin. Karena masih jongkok
Orang bule nggak bisa jongkok. Jongkok. Kalau kita jongkok dulu. Apa rasanya? Jongkok. Apa rasanya? Bengkok ini rasa jongkok. Ini mah. Ini kalau udah mulai. Oke, silakan duduk lagi. Kira-kira tadi apa yang dirasakan Bapak Ibu? Tadi jongkok. Muda-muda siapa di sini yang paling terlihat muda siapa? Bagaimana sih dia? Saya belum pernah dengar. Apa yang dipojok Pak? Kalau jongkok tadi gimana rasanya? Dari jongkok langsung berdiri itu kayak kaget, terus langsung capek Bu, dan tidak sanggup. Itu dari yang muda-muda aja, dia yang lebih muda. Bagaimana ini? Yang lebih muda Bu? Yang lebih mudah dari jongkok berdiri, lututnya langsung ini. Senior banget ya. Ini loh kayak Oke, jadi konteksnya tadi dengan resiliensi itu kan daya lifting ya Bu, bener nggak main dari olahraga daya lifting? Bagaimana kita menumbuhkan semangat? Kurang lebih sama seperti jongkok. Ketika kita jatuh, kena masalah di titik 0, titik minus, jongkok tuh tinggal pilihan kita kan, kita mau berdiri atau ya udah diam aja lah sampai tangan robek juga gitu kan nggak apa-apa. Nah bangunnya itu tadi tinggal pilihan kita masing-masing. Semua kembali ke diri kita. Dari jongkok mau bangun yang pelan-pelan karena tadi memang kondisi setiap orang berbeda. Bangun yang pelan-pelan bisa. Kalau yang masih gagal tadi kita mau langsung lompat tidak masalah. Jadi untuk menumbuhkan keinginan kita untuk berhasil, untuk bangun dari ketidaksuksesan, dari kegagalan itu tergantung sama diri kita masing-masing. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan setelah jongkok karena sudah pas sekali waktunya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit. Sudah 3 menit. Udah pas 3 menit. Gua setting. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Indonesia ada semua. Yang pasti kalau untuk penilaian itu diberikan cuma dari atas. Kalau mau exhibiting yang lain boleh, tapi kalau kemarin itu kami memang diminta sesuai dengan yang dicari. Jadi kita menyampaikan seperti itu gitu ya. Kalau dari tambahan exhibiting lain rasanya nggak pas buat kami gitu karena memang prakteknya seperti itu.